adik-adik semua, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Adik-adik, kesombongan adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan di dalam Amsal 6 ayat 17, sombong berada dalam urutan pertama dalam daftar perkara yang dibenci sama Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah bangsa yang sangat sombong sampai dijadikan simbol kesombongan manusia. Yaudah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Nah, kisah ini terdapat di Kejadian 11. Setelah peristiwa Nuh dan banjir, manusia berpikir untuk membuat sebuah kota yang tingginya sampai ke langit dengan harapan supaya tidak ada yang terpecah ke tempat-tempat lain. Nah, akhirnya terpilihlah sebuah kota bernama Babel di Sinar, Mesopotamia kuno di tepi sungai Efrat. Lalu mereka membangun sebuah menara yang sangat tinggi. Menara ini adalah zigurat, yaitu monumen yang dasarnya berbentuk persegi yang mengerucut, hampir mirip seperti piramida. Karena di sana tidak ada batu, jadi mereka membuat sendiri batunya dengan menggunakan bata dan juga tar. Pada saat itu seluruh dunia itu hanya memiliki satu bahasa. Lalu mereka bekerja sama untuk membangun menara tersebut. Pembangunan menara lebih cepat dari rencana. Para pekerja membentuk batu bata dengan tangan mereka. Mereka menyusun batu satu persatu, merekatkannya dengan aspal sebagai perekat. Ini adalah monumen yang paling hebat di bumi. Ini adalah pencapaian yang menyatukan bangsa kita dan menjaga mereka dari perpecahan di seluruh dunia. Dan setiap orang yang datang ke tanah Sinear akan sujud takjub dengan apa yang kita buat. Semua yang melihat menara ini akan mengakui kebesaran kita. Kitalah yang terhebat. Lalu Tuhan turun dan melihat apa yang sedang diperbuat oleh manusia-manusia itu. Memang orang-orang itu bersatu dan mereka berbicara dalam satu bahasa. Dan inilah yang mereka lakukan. Sekarang tidak ada hal apapun yang dapat menahan mereka. Oh, apa yang terjadi? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menara kita akan tahan badai. Tenang saja. Kembali pada rencana dan turunkan tangganya cepat. Wah, sepertinya itu badai yang besar. Mungkin kita harus cari tempat berlindung juga. Baiklah, kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain. Apa yang terjadi denganmu? Ayo cepat keluar dari menara. אנשים עזרו לי! אנא עזרו לי! אינני יכול להחזיק מעמד! עזרו לי, לאן אתם הולכים?
harus mengamankan rancangan menara. Semua lindungi diri kalian. החפף מחסן למטה יחד עם כולם! אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו! אסור לנו לבזבז זמן! Kahade, Guru Karade itunya! Guru Karade! Guru Karade! Ajas Budises, saya mau selesai. Oh, hei, itu mempercepat pemindaian sistemku. Terima kasih. Dengan cara itu, Tuhan menyebarkan mereka ke seluruh dunia dan mereka berhenti membangun kota itu. Oleh sebab itulah, kota itu dinamakan Babel, karena disitulah Tuhan mengacaukan mereka dengan bahasa yang berbeda-beda. Wow, aku tidak percaya dengan apa yang baru kita lihat. Iya, tetapi kenapa Tuhan mengubah bahasa tiap orang dan menyebabkan kekacauan ini? Mereka membangun menara untuk memuliakan diri sendiri. Jika mereka berhasil melakukan hal itu, sesungguhnya mereka semata-mata hanya ingin membuktikan betapa hebatnya mereka. Jadi, mungkin Tuhan melindungi mereka dari diri mereka sendiri. Ya. Nah, adik-adik, Tuhan tahu kalau manusia membuat menara yang tinggi itu bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi mereka mau meninggikan nama mereka. Mereka mau membuat nama mereka semakin hebat. Oleh karena itu, Tuhan memecah belah mereka dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Mereka jadi tidak mengerti satu dengan yang lainnya. Dan mereka semua berpencar ke seluruh dunia. Ketika manusia sombong mau setara dengan Tuhan, Tuhan menghancurkan rencana manusia itu. Nah, hari ini adik-adik kita sama-sama belajar bahwa bukan diri kita lah yang harus makin tinggi, tetapi nama Tuhan lah yang harus makin tinggi. Wah, sepertinya bagus untuk jadi super kebenaran. Gimana kalau kita hafalkan ini menjadi super kebenaran adik-adik? Ya, kita mau hafalin sama-sama ya, kata-katanya gini. Tuhan semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Yuk kita hafalin bersama-sama ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Oke, biarlah hanya Tuhan yang semakin bertambah dan kita yang selalu semakin berkurang. Dan buat adik-adik semua nih yang mau request, Kak, aku mau bahas ini dong minggu depan. Kalian boleh banget DM langsung ke Instagramnya Superbook Indonesia ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung selalu Superbook Indonesia. Kalian bisa follow Instagram, TikTok, Facebook. Dan juga jangan lupa buat subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di Semua Tentang Alkitab berikutnya. Dadah! Sekarang aku tahu.